Pemirsa, Presiden Joko Widodo membeberkan kepada awak media bahwa penyusunan deklarasi Bali berlangsung alot, khususnya saat membahas perang di Ukraina. Menurut Presiden, perang di Ukraina menjadi perhatian penuh seluruh anggota delegasi karena telah berdampak pada krisis pangan dan energi. G20 Bali Leaders Declaration yang awalnya diragukan oleh banyak pihak. Deklarasi terdiri atas 52 paragraf dan paragraf yang sangat diperdebatkan adalah penyikapan terhadap perang di Ukraina. Diskusi mengenai hal ini berlangsung sangat-sangat alot sekali dan akhirnya para pemimpin G20 menyepakati isi deklarasi, yaitu condemnation perang di Ukraina karena telah melanggar batas wilayah, melanggar integritas wilayah. Perang ini telah mengakibatkan penderitaan masyarakat dan memperberat ekonomi global yang masih rapuh akibat pandemi yang menimbulkan risiko terhadap krisis pangan, krisis energi, dan potensi krisis finansial. Oleh karena itu, G20 membahas dampak perang terhadap kondisi perekonomian global. Para pemimpin G20 akhirnya menyepakati deklarasi dan ada 5 poin penting kesepakatan. Berikut ini kami hadirkan untuk Anda. Pertama, anggota G20 akan gesit dan fleksibel menjalankan kebijakan makroekonomi dan para anggota G20 juga akan terus melakukan investasi publik dan memperkuat perdagangan multilateral. Kedua, negara anggota G20 berkomitmen melindungi stabilitas makroekonomi dan keuangannya. Ketiga, para anggota G20 akan mengambil tindakan untuk mendorong ketahanan pangan dan energi serta mendukung stabilitas pasar. Lalu poin penting yang keempat, para anggota G20 akan terus berinvestasi kepada negara berpenghasilan rendah dan menengah, serta negara berkembang lainnya. Dan yang terakhir, para anggota G20 berkomitmen mempercepat pencapaian pembangunan berkelanjutan atau SDGs. Konferensi tingkat tinggi G20 yang dipimpin Indonesia mengeluarkan deklarasi para pemimpin atau Leaders Declaration yang pertama kali sejak Februari 2022. Hal ini menjadi keberhasilan dan menjawab keraguan semua pihak bahwa KTT G20 tidak menghasilkan satupun komunike. Namun kita akan mengulasnya dengan pengamat hubungan internasional yang sudah bergabung di sini melalui sambungan Zoom. Ada Tengku Reza Shah. Selamat pagi Pak Reza, terima kasih sudah bergabung di Selamat Pagi Indonesia. Kami pertama-tama tentunya ingin mengetahui bagaimana penilaian Anda secara keseluruhan terhadap event G20 ini. Apa yang bisa kita catat bersama, Pak? Ya, saya pikir penilaian dari semua peserta itu luar biasa ya. Bahkan Joe Biden sendiri mengatakan kepada Presiden Jokowi, you did tremendous job. Itu pekerjaan yang luar biasa, itu pertama. Dan juga kita perhatikan dari KTT ini sebenarnya sebelum KTT itu berjalan, itu sudah terjadi berbagai pertemuan-pertemuan bilateral antara lain Indonesia, Amerika Serikat dan juga Amerika Serikat dan China. Ini menunjukkan bahwa KTT ini sudah berjalan dengan sangat baik. Dan mereka juga sudah berbahagia melihat pencapaian Indonesia sejak tongkat kepemimpinan diberikan kepada Indonesia dari Italia. Mereka sudah melihat blueprint-nya berjalan, mereka melihat semua kegiatan ekonomi, keuangan, perbankan, dan juga semua Sherpa itu berjalan dengan baik dan terbuka, transparan, dan ini membuat mereka semakin semangat untuk datang. Kedatangan 17 dari 20 pemimpin itu sudah luar biasa. Dan Leaders Declaration itu sangat netral ya, karena mengingatkan kita pada deklarasi ASEAN tahun 1967. Mungkin sebagian pengamat menyebutnya kenapa lemah namanya declaration, bukannya joint communique.
tapi ya tetap ini adalah keputusan yang sudah disepakati bersama. Dan memang tadi Pak Jokowi menggunakan kata kerja sangat-sangat alot. Ini menunjukkan betapa diplomasi itu berjalan, di mana untuk mempertautkan semua kepentingan, semua ide dari negara-negara yang terlibat yang ada peranan di konflik Rusia Ukraina, itu tentunya mereka memaksakan menggunakan kata-kata yang sangat tegas, sangat keras dan mengutuk Rusia, persis seperti mereka menggunakan kata-kata pada saat KTT G7 di bulan Juni silam. Dan tampaknya Indonesia berhasil meyakinkan bahwa untuk mencapai persetujuan itu perlu sintesa informasi yang sedemikian rupa, dan akhirnya menggunakan kata-kata yang lebih makro dan dapat diterima oleh mereka semua. Oke, Pak Reza, mungkin tadi itu adalah highlight yang sudah Anda soroti, tapi kita mungkin akan menarik ke highlight pertama yang tadi juga Anda katakan, yaitu mengenai pertemuan bilateral. Nah, apakah ini juga memang termasuk poin keberhasilan G20 yang patut kita apresiasi dari pertemuan-pertemuan ini, Pak? Pertemuan bilateral ini kan adalah konsekuensi dari G20 kan. Jadi sebenarnya ini terlepas dari ide-ide Indonesia untuk recover together, recover stronger, kemudian kerjasama di 3 pilar, yakni energy security, food security, dan juga empowerment sektor ekonomi. Tapi bagaimanapun juga ini adalah suatu masa di mana semua negara itu berkumpul. Karena terus terang dalam pertemuan multilateral ini mereka sudah datang dari tempat yang sangat jauh dan juga kesempatan untuk saling memperkenalkan diri. Misalnya Perdana Menteri Inggris yang baru belum sebulan memerintah, itu kan berkesempatan berdialog dengan pemimpin-pemimpin dunia tanpa dia perlu menjalankan perjalanan yang bilateral yang sangat mahal. Jadi dengan adanya KTT Bali ini ya banyak pihak yang beruntung, karena walaupun mahal tapi ketemu semua. Kapan misalnya Biden ketemu dengan Xi Jinping? Kapan Perdana Menteri Jepang ketemu Cina? Kapan Perdana Menteri Kanada ketemu dengan Amerika Serikat dan Inggris yang sama-sama Anglo-Saxon? Jadi ini adalah banyak sekali manfaat yang diperoleh dari KTT G20, bahkan sebelum KTT G20 itu dimulai sendiri. Bagi Indonesia, kerjasama dengan Amerika Serikat yang bernama Millennium Challenge Corporation itu juga luar biasa. Kita tidak, saya pikir ini merupakan kerjasama yang sangat sistematis, dipersiapkan dengan sangat lama, dengan penuh kerahasiaan, di mana saya pikir kalau kita lakukan dengan baik, itu bisa benar-benar mempersiapkan Indonesia di tahun 2030 mendatang itu untuk benar-benar menjadi kekuatan besar ekonomi dunia. Karena saya perhatikan 8 items dengan Amerika Serikat itu mencapai aspek-aspek seperti dukungan infrastruktur, bahkan digunakan kata kunci infrastruktur transportasi yang berkualitas tinggi. Ini standar Amerika tentunya akan lain dengan standar-standar infrastruktur yang kita alami selama beberapa tahun silam. Kemudian ada Sustainable Fishing and Marine Diversity. Ini benar-benar mendukung ide Pak Jokowi tentang Global Maritime Fulcrum dan pembangunan wilayah pesisir. Kemudian carbon capture ini memungkinkan Pertamina berhubungan dengan ExxonMobil yang kualitasnya di atas kita. Kemudian Coast Guard Capacity Building ini sangat berhubungan dengan kemampuan TNI AL dan Bakamla. Jadi saya melihat banyaknya potensi-potensi masa depan yang harus kita kelola dengan sangat baik sejak dini. Oke, nanti kita akan bahas apa saja potensi yang bisa kita kelola, tapi mungkin kita harus jeda terlebih dahulu. Pak Reza, kita akan kembali mengulas mengenai Leaders Declaration pemirsa pasca G20 di Bali. Tetap bersama kami. Anda kembali di Selamat Indonesia dan kita masih tersambung bersama dengan pengamat hubungan internasional Tengku Reza Syah yang akan mengulas Leaders Declaration atau komunike pasca G20 di Bali. Pak Reza, kalau kita kembali mengenai Leaders Declaration ini, apakah memang ini bisa benar-benar mengubur begitu kekhawatiran orang-orang mengenai sulit dicapainya kesepakatan internasional yang terjadi di G20 ini? Seberapa sebenarnya mengikatnya kesepakatan ini kalau menurut penilaian Anda, Pak? Pertama kita harus akui ya, walaupun namanya Leaders Declaration, itu untuk mencapai konsensus itu sangat luar biasa. Itu melibatkan kepentingan nasional dari banyak negara sekaligus. Jadi di tengah-tengah itulah saya harus angkat topi pada kepiawaian pejabat-pejabat Indonesia untuk mencari titik tengah. Tapi walaupun namanya declaration, tentunya kita tidak aneh dengan hal ini kan. Karena ASEAN sendiri dilahirkan dengan sebuah declaration, dan Leaders Declaration ini akan menjadi referensi semua pihak untuk merujuk pada keberhasilan penyelenggaraan KTT G20 tersebut. Dan ini akan menjadi catatan sejarah, ini akan menjadi data primer dari peneliti-peneliti dunia, dan akan menjadi pengingat bagi dunia bahwa mereka pernah menekan Rusia pada hari itu
walaupun dengan bahasa yang sangat halus. Karena dalam Leaders Declaration ini tidak ada kalimat-kalimat yang mengatakan mengecam Rusia atas pembunuhan sekian ribu manusia, kemudian mengakibatkan kelaparan dahsyat, kemudian mengganggu ekonomi dunia, mengakibatkan arus pengungsi di Eropa dan sekitarnya. Tidak ada kata-kata itu. Tentunya pihak negara-negara Uni Eropa ingin sekali masuk kata-kata itu, dan kita berhasil menengahi semuanya dengan kalimat yang lebih makro. Jadi saya salut pada diplomasi Indonesia. Oke, tapi berarti kan tidak ada konsekuensi begitu bagi negara-negara yang kalau bisa dibilang tidak melaksanakan atau tidak mematuhi atau tidak menjalankan begitu. Jadi seberapa penting communique atau leaders declaration ini bisa secara konkret kita jalankan, Pak Reza? Ini adalah sebuah modal awal. Kalau bagi Indonesia ini sudah satu pencapaian luar biasa. Tapi selanjutnya pihak-pihak manapun yang berkepentingan dengan isu lanjutan dapat menjadikan Leaders Declaration itu sebagai pijakan awal. Dan itu menjadi forum pemersatu mereka misalnya untuk berdialog, misalnya intra G7. Kemudian juga negara-negara lain yang berkepentingan dengan terselesaikannya krisis tersebut. Misalnya Indonesia ke depan ingin membangun koalisi di PBB, misal di jalur Majelis Umum bekerjasama dengan Turki, kerjasama dengan Afrika Selatan dan sebagainya. Leaders Declaration ini bisa menjadi bahan pertimbangan begitu. Bahwa sudah ada mandat dari Bali untuk membahas hal tersebut. Oke, tapi selain itu juga kan Presiden Jokowi menyampaikan ada beberapa hal konkret lain begitu ya, yang juga terjadi selama G20 ini. Misalnya saja Indonesia mendapatkan dana sekitar 310 triliun untuk transisi energi, kemudian pandemic fund, dana pandemic fund sebesar 1,5 miliar dolar Amerika Serikat. Nah, bagaimana Pak Reza melihat hasil-hasil konkret tersebut? Apakah memang bisa kita kawal sehingga menjadi program yang konkret juga ke depannya, Pak? Ya, kita harus kawal dengan sangat baik ya, karena ini amanah ini terjadi di negeri kita sendiri. Dan untuk mengawal itu tentunya perlu kerjasama yang luar biasa dari lintas aktor di Indonesia. Karena kalau kita bicara tentang pandemic fund, ini tentunya bukan hanya lahan dari Kementerian Sosial. Semua kita terdampak dari COVID ini. Jadi kalau kita lihat siapa saja aktor yang bertanggung jawab dengan COVID selama ini, saya pikir semua kementerian dan lembaga di Indonesia itu hendaknya turut bertanggung jawab, dan kemudian pemerintah pusat dan daerah sampai provinsi, kota, kabupaten juga semuanya harus terlibat. Jadi ini menyangkut dana yang sangat besar. Dana yang sangat besar itu harus kita pertanggungjawabkan dan kita harus kelola dengan sangat baik. Jadi untuk itu ya kita harus menggunakan rumus yang bukannya rumus Indonesia. Mengelola dana sebesar ini, apalagi datang dari negara-negara besar, negara kaliber besar, Amerika Serikat, Uni Eropa, China, Korea Selatan, dan Jepang, ini tentunya menggunakan standar yang lebih tinggi dari standar Indonesia. Standar apakah itu? Ya standarnya itu adalah good governance dan good corporate governance. Apalagi responsibility, accountability, fairness, and transparency. Apalagi ya rule of law, kemudian corruption index. Jadi mulai sekarang kita harus kerja keras. Kalau kita ingin bermain pada tataran manajemen yang lebih tinggi, maka adat-adat Indonesia atau kebiasaan Indonesia yang hanya bagus di level nasional itu hendaknya kita upgrade sedemikian rupa begitu, sehingga kita bisa mendapat kepercayaan lebih lanjut dari negara-negara lain. Kalau hari ini kepercayaannya 1, miliar dolar, tidak mustahil kalau kita melihat kemampuan Indonesia mengelola dana itu, kemudian memasukkannya dalam berbagai program kerjasama internasional, memasukkannya dalam program konkret di tingkat nasional hingga desa, kemudian terhubung dengan Sustainable Development Goals nomor 6, 7, 8, dan 14. Dunia itu akan melihat begitu bahwa Indonesia ini benar-benar bersungguh-sungguh, dan Indonesia bisa menjadi model terbaik untuk kerjasama G20 dengan lintas benua yang lain. Iya, itu kiranya yang bisa diperhatikan pas waktu dana transisi energi mungkin ya, Pak Reza ya. Karena Indonesia memang mendapatkan sekitar 310 triliun untuk itu. Tapi kalau untuk mekanisme pengelolaan pandemic fund itu kan nanti akan diberikan oleh IMF begitu. Nah, kalau untuk dana internasional seperti itu tuh mekanismenya seperti apa dan juga pengawasannya seperti apa? Saya pikir pengawasannya bukan hanya oleh kita. Kita harus selalu menyiapkan koordinasi pemerintah Indonesia dengan IMF itu sendiri. Dan untuk itu kita harus taat pada job description dan job specification dari proyek-proyek tersebut. Walaupun nantinya akan ada masalah-masalah di lapangan. Misalnya seberapa jauh mereka bisa masuk ke dalam urusan dalam birokrasi Indonesia, misalnya dalam aplikasi. Tapi untuk itu tentunya ya bagaimanapun
pihak yang menerima itu kan tangannya di bawah, pihak yang memberi tangannya di atas. Jadi secara psikologis ya kita harus banyak merujuk pada mereka. Oke, Pak Reza, mungkin terakhir kita ingin minta catatan Anda ke depan bagi Indonesia dan juga bagi India yang memegang presidensi G20 selanjutnya, khususnya untuk kesepakatan mengenai perang Rusia dan Ukraina, Pak Reza. Dunia sudah melihat ya, kita sudah bekerja keras untuk menghilangkan kerikil. Pak Reza? Baik, sepertinya ada kendala komunikasi. Kami mohon maaf, tapi itu tadi adalah ulasan yang sudah kami bahas bersama dengan pengamat hubungan internasional Tengku Reza Shah mengenai komunike atau Leaders Declaration pasca G20 di Bali. Kami masih akan kembali pemirsa dengan informasi lain. Jangan kemana-mana, tetap di Selamat Pagi Indonesia.